Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, fala hawla wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun dalam keadaan daring online ya. Anak-anak kelas 7D dan kelas 7E, perkenalkan saya Pak Ahmad Royan Amala, akan mengampu mata pelajaran fikih untuk kelas kalian. Dalam pembelajaran fikih nanti kita gunakan modul ya, tentunya ini, ataupun paket seperti ini. Dan apabila kalian punya buku-buku penunjang yang lain bisa digunakan ya, karena fikih itu banyak sekali referensinya. Seperti ini ya, fikih Islam ini bisa dibuat referensi, Safinatun Najah juga bisa dibuat referensi, ataupun buku-buku yang lain yang berhubungan dengan fikih. Kita tahu bahwa sebagai orang Islam, di Al-Quran itu dijelaskan ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita itu diciptakan Allah, tugasnya adalah beribadah. Beribadah itu banyak sekali macamnya ya. Ada ibadah mahdhah, ibadah murni, dan ibadah yang tidak mahdhah atau ghairu mahdhah, tidak murni. Ibadah murni ya, ibadah murni itu seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah ibadah mahdhah. Kalau yang tidak mahdhah seperti ya tolong menolong, saling membantu, bermusyawarah, dan semua kegiatan yang diniatkan kepada Allah itu adalah bisa bernilai ibadah. Misalnya refreshing untuk supaya otak fresh, nanti ibadahnya baik, itu juga ghairu mahdhah, diniatkan untuk beribadah kepada Allah, mengagumi ciptaan Allah gitu ya, nggak apa-apa, itu adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Baiklah anak-anak kelas 7D, 7E, mari kita mulai pelajarannya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa silahkan. Oke, selanjutnya kalian bisa buka ya buku modul kalian halaman 2, yaitu bab 1 tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Jadi sebelum kita beribadah, kita itu harus bersuci. Mengapa kok bersuci? Karena dalam beribadah itu dianggap sah apabila dia telah suci. Suci dari najis, suci dari hadas. Najis itu ada 3, najis mughaladzah, najis mutawasitoh, najis mukhafafah. Hadas ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Semuanya itu harus dihilangkan, disucikan sebelum kita melaksanakan ibadah itu ya. Itu bersuci secara fikih. Ada juga yang bersuci secara batin, yaitu bersuci dari penyakit hati. Itu adalah bersuci secara batin. Jadi kita itu supaya jadi orang yang baik harus suci secara lahiriah fikihnya, dan juga harus suci secara batiniah ya, hatinya juga harus suci dari penyakit hati. Itu adalah orang yang suci seperti itu. Baiklah, kita bahas toharoh dalam fikih kali ini ya. Toharoh berasal dari bahasa Arab, artinya bersih atau suci. Secara menurut istilah, toharoh berarti suatu kegiatan bersuci yang dilakukan oleh seseorang untuk membebaskan diri dari hadas dan najis. Jadi kita itu dianggap sah beribadahnya, misalkan sholat itu kita harus bersuci seperti yang telah tadi saya jelaskan.
Terus alat-alat untuk bersuci itu apa saja? Ya, alat-alat bersuci itu banyak ya. Bisa air, kalau nggak ada air bisa dengan debu, bisa dengan batu-batu. Misalnya untuk istinja itu dengan batu-batu kalau nggak ada air, gitu ya. Yang pertama kita bahas adalah air. Air merupakan alat bersuci yang paling utama karena dapat menghilangkan zat, warna, ataupun bau dari suatu najis, gitu ya. Jadi alat bersuci yang paling utama adalah air. Dan air yang digunakan itu adalah harus suci. Jadi air itu nanti ada macam-macamnya. Itu kita lihat halaman 3. Dari segi hukumnya, air dibagi menjadi 4. Apa saja di halaman 4 itu ya? Air 1, air tohir mutohir. Maksudnya air tohir mutohir, air suci bisa mensucikan. Airnya itu suci dan bisa mensucikan atau disebut dengan air mutlak. 2, air tohir ghairu mutohir. Airnya suci tapi gak bisa untuk mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa untuk dibuat bersuci. Misalkan air kelapa. Ya, air kelapa untuk mandi itu tidak bisa mensucikan. Memang suci tapi gak bisa mensucikan. Ketiga, air tohir makruhun. Air yang suci tapi makruh untuk digunakan. Airnya suci tapi dianjurkan untuk tidak digunakan. Air makruhun, air yang suci tapi makruh. Yang keempat, air mutanajis, air yang najis, terkena najis. Jadi airnya itu kena najis, entah sedikit atau banyak ya. Airnya sedikit, kurang dari 2 kulah kena tahi cicak, itu najis semuanya karena kurang dari 2 kulah. Air banyak kena najis, ada perubahan zat, warna ataupun baunya, itu juga bisa dikatakan najis. Misalkan seperti itu ya. Yang pertama kita bahas air tohir mutohir, air yang suci dan bisa untuk bersuci atau air mutlak. Seperti apa saja airnya? Air hujan. Air hujan itu suci. Air sumur, air laut, air salju, air embun, air dari mata air ya, dari sumber itu suci. Yang terakhir air sungai. Jadi ada 7 air yang bisa kita buat bersuci. Setelah kita sebutkan tadi ya, itu airnya suci dan bisa dibuat untuk bersuci ya. Kedua, air tohir ghairu mutohir, air yang suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air yang digunakan maka tidak sah. Contohnya air mustakmal, air yang sedikit yang telah dipakai untuk bersuci. Misalkan kita wudhu, airnya itu adalah air mustakmal namanya, air yang telah digunakan. Itu tidak bisa untuk bersuci, gitu ya. Air yang sedikit yang telah dipakai untuk bersuci. Air buah-buahan seperti air kelapa, jus, air jeruk, air anggur, itu tidak bisa kita buat bersuci. Airnya suci tapi nggak bisa dibuat bersuci. Air yang telah berubah sifatnya disebabkan telah bercampur dengan benda suci lainnya. Airnya suci, kecampuran sesuatu yang suci tapi nggak bisa untuk bersuci. Misalkan wedang kopi, airnya itu suci, kopinya juga suci. Wedang jahe, wedangnya suci, jahenya suci, tapi itu tidak bisa dibuat untuk bersuci. Air tohir makruhun, yaitu air suci dan mensucikan, tetapi makruh dipergunakan makruh untuk bersuci. Seperti air yang terkena panas matahari dalam sebuah bejana dari logam atau besi. Mengapa air itu tidak kita gunakan untuk bersuci yang berada di logam besi ya, logam atau besi?
karena air itu bisa menyebabkan suatu penyakit kulit. Jadi ada air di bak besi terkena panas, itu ya, terkena panas, maka air itu makruh ya, air yang makruh, suci tapi makruh, dan sebaiknya jangan digunakan untuk bersuci karena bisa menyebabkan suatu penyakit. Terus terakhir air mutanajis, air yang telah bercampur dengan najis atau air yang terkena najis itu tidak bisa dibuat bersuci. Air yang asalnya suci dapat berubah menjadi mutanajis apabila ya air kurang dari 2 kolah telah bercampur dengan najis, baik berupa sifatnya maupun tidak. 2 kolah itu ya, ukuran 2 kolah itu berapa toh? 2 kolah itu ukuran paling sedikit ya. Misalkan kalian membuat tempat air untuk ya berwudu atau untuk bersuci, itu harus memenuhi syarat 2 kolah atau selebihnya, supaya nanti kalau kena najis tetap suci gitu ya. Misalkan ya, saya gambarkan. Ya kan, kalian membuat suatu bak. Bagaimana supaya bak ini ukurannya 2 kolah ya? Itu harus memenuhi ukuran. Jadi bak itu panjangnya itu ya harus paling sedikit 60 cm. Lebarnya juga 60 cm. Tingginya juga 60 cm. Itu cara membuat air 2 kolah. Ukurannya panjang 60 cm, lebarnya juga 60 cm, tingginya juga 60 cm. Kita gunakan rumus matematika ya. Untuk melihat volume sama dengan sisi pangkat 3. 60 kali 60 kali 60, itu nanti kalau kita hitung, kalau nggak salah hasilnya 216 liter. Itu adalah air 2 kolah ya. Kalau membuat bak mandi harus seperti itu, karena kalau ini seperti ini ada tai cicak yang jatuh, maka dia tidak najis karena ada 2 kolah dan tidak berubah. Tapi kok kurang dari 2 kolah, misalkan airnya tinggal separuh, ya, kena tai cicak, maka semuanya ini jadi najis karena airnya kurang dari 2 kolah, seperti itu. Atau ini ada 2 kolah, ada tikus mati masuk, airnya berubah, ini juga menjadi najis, berubah zat, warna atau sifatnya itu menjadi najis. Makanya kalau membuat bak yang besar supaya tidak bisa berubah, itu bisa suci terus. Itu air mutanajis, air yang kurang dari 2 kolah yang kena najis, itu semuanya menjadi najis. Ataupun air yang lebih dari 2 kolah bercampur dengan najis, airnya berubah, itu menjadi najis. Kita sudah tahu macam-macam air tadi ya. Ada air suci mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, air makruh gitu ya, air yang di bak atau bejana logam atau besi kena matahari itu jangan dipakai karena menyebabkan penyakit. Kalau di kolam bagaimana, nggak apa-apa, kolam itu bukan besi ya. Terus terakhir air mutanajis ini tadi. Dan juga benda-benda selain air yang bisa dibuat bersuci seperti tanah. Misalkan kita mau berwudu tidak ada air, maka kita berganti dengan bertayamum. Kalau nggak ada air, kita bersuci dengan tayamum. Mau wudu, mau mandi besar, itu kita dengan tayamum. Istinja nggak ada air,
itu dengan batu. Istinja bisa dengan batu ya. Istinja itu minimal 3 batunya ya. Batu yang suci bisa dibuat istinja karena tidak ada air. Oke, itu tadi macam-macam air. Selanjutnya kita bahas halaman 6 ya. Najis, tentang najis. Apa itu najis itu? Najis adalah segala sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya ibadah seseorang. Najis itu harus kita hilangkan kalau mau beribadah. Najis ada 3, najis mughaladhah, najis yang berat, najis mutawasithah, najis yang sedang-sedang, dan yang paling ringan adalah najis mukhaffafah. Apa toh najis mughaladhah itu? Najis mughaladhah itu adalah najisnya apa tadi? Najisnya babi ya. Atau najisnya babi atau kalbun, anjing ya. Jadi cara mensucikannya itu harus dibasuh dengan 7 basuhan. Yang salah satu basuhan itu dicampur dengan debu yang suci, yaitu najis mughaladhah, najisnya kalbun, anjing, ataupun khinzirun, najisnya babi. Itu harus cara mensucikannya dengan 7 basuhan air. Yang salah satu basuhan air itu dicampuri dengan debu yang suci. Nah, bagaimana cara prakteknya? Yaitu yang pertama, yang airnya ada debu yang suci itu dibasuhkan ke tempat yang kena najis. Setelah itu yang 6 basuhan berikutnya. Yang pertama yang ada debunya dulu, setelah itu yang 6 basuhan setelah air yang dicampur dengan debu suci tersebut. Itu cara menghilangkan najisnya kalbun, anjing, ataupun najisnya khinzirun, babi. Dan juga anak keturunannya sama ya, seperti itu. B. Najis mutawasithah, najis yang sedang-sedang. Najis mutawasithah itu najis yang selain mughaladhah dan mukhaffafah. Itu najis mutawasithah. Contohnya bangkai hewan darat yang berdarah. Ada ayam mati, itu najisnya mutawasithah. Kencing, kotoran manusia, itu mutawasithah. Nanah, darah, muntah-muntahan, kotoran hewan dan manusia, darah haid, itu najis mutawasithah. Dan juga ini ada najis namanya madhi atau wadi. Jadi orang itu kalau sudah dewasa nanti akan keluar cairan dari kelaminnya, disebut madhi atau wadi. Madhi itu apa tahu? Madhi adalah cairan yang berwarna putih, tipis, lengket, keluar ketika orang itu sedang syahwat. Ada orang laki-laki atau perempuan, dia sedang syahwat, keluar cairan putih, lengket, ya, kental gitu ya, tapi tidak seperti adonan telur. Airnya itu tipis, lengket, berwarna putih. Itu namanya madhi, air yang keluar ketika dia syahwat. Itu najis ya, harus dibersihkan. Dan kalau ingin suci dengan berwudu, itu adalah madhi. Wanita atau pria semua keluar itu ketika dia sedang syahwat. Yang kedua adalah wadi. Wadi itu misalkan seorang sedang capek-capek, sedang baru saja tadi mengangkat sesuatu yang berat, setelah dia kencing itu ada keluar air. Airnya itu putih, mirip air mani tapi tidak air mani. Kalau air mani itu ada cirinya sendiri. Kalau wadi ini setelah kencing kok ada air keluar ya, putih, pas capek-capek, nah itu namanya wadi. Itu najis. Najisnya mutawasithah, harus dibersihkan dan supaya suci dengan berwudu.
Kalau mani itu harus dengan mandi wajib. Air mani itu ada ciri-cirinya. Satu, dia keluar ketika dia syahwat. Air mani itu seperti baunya adonan roti. Air mani itu tadafuk, ada tadafuk, kalau istilahnya muncrat itu ya. Muncrat itu air mani, ada syahwat seperti adonan roti, terasa nikmat. Terus tadafuk tadi, nah itu adalah ciri-ciri air mani. Kalau air mani itu suci, air mani itu suci, dan supaya orangnya itu terbebas dari hadas besar, dia harus mandi wajib, mandi besar itu. Kembali ke najis mutawasitoh ya, najis yang sedang-sedang, itu cara mensucikan ya. Mensucikan najis ini harus dihilangkan zatnya, rasa dan baunya, itu dihilangkan dulu. Setelah itu dibasuh dengan air. Itu cara mensucikan mutawasitoh, seperti itu. Terakhir najis yang ringan, najis mukhaffafah. Siapa tahu yang najis mukhaffafah itu? Yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam. Air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. Kalau bayi perempuan itu kalau dia kencing, najisnya langsung mutawasitoh. Tapi kalau bayinya laki-laki ya, bayi itu belum makan apa-apa kecuali air susu ibu dan belum berumur 2 tahun ya, itu bisa disebut najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah itu adalah kencingnya bayi laki-laki belum makan apa-apa kecuali air susu ibu dan belum umur 2 tahun. Itu najis mukhaffafah, cukup dipercikkan air itu sudah suci. Kalau bayinya perempuan, najisnya mutawasitoh, harus dihilangkan zatnya, baunya dan rasanya, baru dibasuh. Itu kalau bayi perempuan. Beda ya, bayi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Lah bagaimana kalau anak laki-laki belum 2 tahun tapi sudah makan pisang, makan roti? Lah itu beda lagi. Yang dimakan harus air susu ibu saja ya kalau mukhaffafah. Kalau dia sudah makan pisang, roti, maka najisnya berganti menjadi najis mutawasitoh, sama dengan bayi perempuan tadi. Itu tadi seputar najis ya. Terus ini ada bangkai-bangkai yang dikecualikan di halaman 8 itu. Satu, bangkai ikan dan belalang. Sabda Rasulullah ya, ini hadis ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda ini ya, ukhilat lana maitatani wa damani fa amal maitatani fal khutu wal jaratu wa amad damani fal kabidu wa tihalu. Kami dihalalkan 2 bangkai dan darah. Ada 2 bangkai, ada 2 darah, itu halal untuk dimakan. Yaitu apa saja? Bangkainya adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Kamu sholat bawa ikan mati atau bawa belalang mati di saku kamu, itu nggak apa-apa, itu suci. Bangkai ikan, bangkai belalang itu suci. Sedangkan 2 darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Itu dikecualikan, itu suci ya. Bahwa hatinya hewan, misalkan limpanya itu adalah suci. Terus bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Ada hewan mati gak keluar darah, gak mengalirkan darah, itu juga suci. Misalkan ada semut mati
ada lebah mati, ada kutu mati, itu bangkainya nggak najis. Kenapa nggak najis? Karena darahnya tidak mengalir. Ada nyamuknya mati, misalkan nyamuk mencokot tubuh, terus kita tepukkan ke nyamuk itu, nyamuknya mati, nggak keluar darah, maka dia suci. Ya kalau ditepuk terus keluar darahnya itu sebaiknya dicuci saja karena ada darahnya di situ. Ya. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir itu suci. Ya. Alhamdulillah demikian yang bisa kita sampaikan materi fikih pertama kali ini ya. Masalah toharoh dan masalah najis ini tadi sudah kita sampaikan. Nanti kalian bisa membaca buku modulnya lagi supaya lebih paham. Kalau nggak paham nanti bisa bertanya. Saya buatkan channel YouTube untuk materi kita belajar ya. Orang Islam itu harus mengerti 3 ilmu ya. Jadi ilmu ini sangat penting bagi orang Islam. Ada 3 ilmu. 1 ilmu tauhid, 2 ilmu hadi, ilmu akhlak gitu ya. 3 ilmu fikih. Jadi orang Islam itu harus bisa ilmu tauhid, ilmu hati, ilmu tata krama, dan ilmu fikih. Itu 3 ilmu yang diwajibkan kepada orang Islam karena setiap hari 3 ilmu itu selalu dipakai. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dengan baca hamdalah itu ilmu yang telah kita pelajari bisa menancap ke hati kita ya. Jadi kita tutup dengan hamdalah supaya ilmunya bisa menancap ke hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.